Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Omar Satibeti dimanapun anda berada, untuk cerita kali ini ada sebuah kisah wali yang namanya tertera di Lauhil Mahfuz sebagai penghuni neraka. Bagaimana kisahnya? Ada seorang sufi dari kalangan tokoh tasawuf yang bernama Syekh Abdul Aziz. Beliau dalam kalangan tokoh tasawuf termasuk ulama kelas atas. Suatu ketika, malaikat melihat namanya di lembaran kitab Lauhil Mahfuz ada dalam deretan penghuni neraka. Melihat tersebut, malaikat merasa kasihan dan mendatangi Abdul Aziz. Malaikat berkata, "Wahai Abdul Aziz, untuk apa engkau beribadah sampai segitunya, sedangkan aku melihat namamu di lembaran Lauhil Mahfuz? Engkau adalah penghuni neraka. Mau ibadah gimana pun, engkau tetap akan masuk neraka." Kemudian Abdul Aziz menjawab, "Wahai malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Mau aku masuk surga atau neraka itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, benar-benar ikhlas dalam beribadah. Kemudian malaikat kembali ke Lauhil Mahfuz dan melihat namanya dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penghuni syurga, sebab Allah berhak menetapkan kitab Allah. Lantas malaikat kembali menemui Abdul Aziz dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ada kabar gembira. Baru saja aku melihat namamu oleh Allah dirubah menjadi penghuni syurga." Abdul Aziz menjawab, "Alhamdulillah. Tetapi sekali lagi malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku beribadah hanya untuk menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ridha aku di neraka, ya itulah tujuanku." Malaikat pun takjub dengan keikhlasan Abdul Aziz dalam beribadah dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ikhlasmu inilah yang membuat Allah ridha dan berubah namamu menjadi penghuni syurga." Lantas Abdul Aziz bertanya kepada malaikat, "Kalau ikhlasku tadi yang membuat Allah ridha kepadaku, lalu kira-kira dosa apa yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepadamu sehingga aku menjadi penghuni neraka?" Kemudian malaikat bercerita, "Engkau ingat ketika engkau masih kecil, ketika umur sekitar 15 tahunan. Engkau ingat ketika engkau tidur di kamarmu, kemudian engkau mendengarkan suara langkah kaki ibumu menuju ke tempat tidurmu untuk menyuruhmu membeli sesuatu di pasar. Karena engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju kamarmu, lalu engkau pura-pura tidur, padahal engkau sudah bangun agar engkau tidak disuruh pergi ke pasar. Ketika ibumu membuka pintu kamarmu dan melihatmu masih tidur, ibumu merasa kasihan dan tidak jadi menyuruhmu ke pasar. Sebab engkau membohongi ibumu, Allah Subhanahu wa ta'ala murka dan menjadikan namamu sebagai penghuni neraka." Mendengar cerita dari malaikat, Abdul Aziz pun beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semenjak kejadian tersebut, Abdul Aziz di sisa umurnya tidak pernah berceramah kecuali tentang berbakti kepada orang tua. Setiap orang yang datang kepada beliau selalu diwasiatkan untuk berbakti kepada orang tua. Mari kita renungkan sejenak. Padahal beliau hanya pura-pura tidur. Lalu bagaimana yang sampai membentak ibunya? Bagaimana yang sampai memasamkan wajahnya kepada ibunya? Yang mengeraskan suaranya di depan ibunya? Yang sampai tidak memberi nafkah? Dan bahkan yang sampai membuat menangis ibunya? Bagaimana kira-kira nasibnya? Mari kita belajar bersama-sama untuk lebih berbakti kepada orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Jangan meremehkan dosa kecil. Dikhawatirkan di situ akan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tangan kita masih sulit untuk membuat baik kepadanya, maka ringankanlah lisan kita untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa orang tua kita. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.